Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya mampu untuk melakukan kezaliman, tapi Allah menahannya. Allah haramkan dirinya dari melakukan ini. Makanya Allah dipuji dan terpuji dengan sifatnya itu. Ya, jadi bukan dari apa namanya, maksudnya Allah ya memang tidak bisa berbuat zalim. Allah mampu melakukan kezaliman, tapi Allah menahannya dari dirinya, mengharamkannya dari dirinya. Seorang dikatakan dia terpuji ketika dia mampu melakukan kezalimannya, tapi dia tahan dirinya. Dia misalnya mampu mukul orang, mampu ninju orang, mampu nampar orang, tapi karena tahu ya kezaliman, ditahan diri, maka dia dipuji dengan sifatnya. Dia mampu mengambil harta orang, tapi dia tidak lakukan itu. Jadi dia terpuji. Fala tazalamu, janganlah kalian menzalimi. Dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan bahwasanya Allah itu tidak menzalimi hambanya. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu bizallamin lil 'abid, dan Allah itu tidaklah menzalimi hamba. Kemudian dalam surah Thaha Allah mengatakan ayat 112, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia seorang yang beriman, fala yakhafu zulma wala hatma, maka janganlah dia takut terhadap kezaliman, wala hatma, dan kebinasaan. Artinya amal solehnya pasti Allah akan mengganjarnya. Tidak Allah zalimi, tidak Allah kurangi, Allah akan balas. Ya. Dan banyak ayat yang lain yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman dari dirinya. Zalim ia lawan dari kata adil. Zalim artinya adalah wad'u syai' fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi seorang yang dianggap zalim kalau dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ada seorang murid atau pelajar yang rajin belajar, bersungguh-sungguh, kemudian dia juara prestasi, maka dia layak untuk apa? Untuk diberikan nilai yang tinggi, layak diberikan beasiswa misalnya, layak untuk dinaikkan kelas, dikasih peringkat. Ya. Adapun kalau ada yang pelajar yang malas-malasan, ya, kemudian nilainya tidak bagus, maka dia juga layak tidak naik misalnya kan. Nah, seperti itu. Ini adil. Apa namanya? Adil, seperti itu. Tapi kalau kita samakan dan kita bedakan, nah ini termasuk kita zalim. Seperti itu. Ya. Dalam hal apapun kita meletakkan sesuatu pada tempatnya.
seorang dokter atau mantri ketika memberi obat kepada pasiennya, tentu dia memberikan resep yang berbeda sesuai dengan penyakit pasien tersebut. Tidak disampaikan. Kenapa ya? Kita katakan seperti itu karena sekarang di barat sana sudah mulai digaung-gaungkan persamaan. Jadi harus sama, semuanya sama, laki-laki dan perempuan harus sama, haknya sama, seperti itu. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin bagi wanita. Di barat sana didengungkan harus sama. Jadi kalau laki-laki bisa jadi pemimpin, wanita perempuan pun harus bisa jadi pemimpin, berkarir di pemerintahan misal, ya harus sama katanya. Kalau laki-laki bisa kerja itu, perempuan pun harus bisa kerja, menempati posisi. Padahal Allah sudah mengatakan beda. Itu yang kemudian mulai ya masuk ke negara Islam, mulai terpengaruh. Padahal Allah menciptakannya saja berbeda. Laki-laki tubuhnya, fisiknya kuat, onderdilnya lain dengan perempuan ya, spare partnya. Memang spare part laki diciptakan oleh Allah untuk menjadi qawwam, pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menginfakkan harta, mereka cari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Seperti itu. Zalim ya ada dua. Yang pertama adalah zulmun nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, zulmun li ghairihi, menzalimi orang lain. Zalim terhadap diri ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman sangat besar adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan kesyirikan. Ya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberinya rezeki, memberinya kehidupan, kematian. Namun dia tidak persembahkan ibadah hanya kepada Allah, malah dia persembahkan ibadah kepada selain Allah. Allah memberinya hasil laut, malah dia ibadah memberikan sajian kepada jin ya, atau apa yang diyakininya sebagai penunggu laut. Padahal pemilik laut, pencipta laut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berinya hasil panen yang berlimpah, malah dia berikan persembahan kepada Dewi katanya. Dewi apa? Dewi Sri. Nah, kan? Seperti ya. Padahal yang beri dan menciptakan hasil pertanian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim yang paling besar. Kemudian maksiat, yaitu masuk menzalimi
diri sendiri. Bagaimana Allah mengatakan, qulil ladzina azlamu anfusahum la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang yang menzalimi diri mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ini maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba yang termasuk kezaliman. Kemudian ada kezaliman terhadap orang lain. Ini juga ada beberapa bentuk. Pertama adalah zalim terhadap kehormatan saudara kita. Ini tidak boleh kita merusak kehormatan saudara kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita memfitnahnya, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, zalim terhadap hartanya. Kita mengambil harta saudara kita dengan cara yang tidak benar. Entah kita menipu, kita mengambil haknya, kita mencuri, kita korupsi, atau kita merampok dan lain sebagainya. Ini kezaliman terhadap harta. Kemudian zalim terhadap jiwanya, ya, zalim terhadap jiwanya dengan apa? Ya? Menumpahkan darahnya misalnya. Ini kezaliman terhadap orang lain tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut menyelesaikannya dengan saudaranya, mengembalikan hak saudaranya. Makanya Nabi mengatakan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyuhallil qabla an ya'tiya yaumun la dinar wala dirhamun la yanfa'u dinarun wala dirhamun. Atau kama qala, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, hendaklah dia minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari di mana tidak berguna lagi dinar dan dirham, atau sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, hari akhirat. Nabi SAW ketika haji wada, haji terakhir beliau pernah berkhutbah di Arafah. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, haramun alaikum, haram, itu terjaga, suci, kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini. Jadi kita harus berhati-hati dari menzalimi saudara kita. Nah, Nabi mengatakan, pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Qalu al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Menurut kami wahai Rasulullah, kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya aset, tidak punya harta. Qal ad-dirham al-muflisu, orang yang muflis, kata Nabi, yang sesungguhnya adalah man ya'ti yaumal qiyamati, yaitu dia yang datang pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin, dan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, wa jihadin, membawa pahala jihad. Akan tetapi ternyata dia pernah menumpahkan darah orang lain. Qad syatama hadza, pernah mencela orang lain. Wa daraba hadza, pernah memukul orang lain. Wa akhadha mala hadza, mengambil harta orang lain.
Lalu kezaliman yang dilakukannya ya, pahala yang dilakukannya ya, Allah ambil untuk menutupi kezalimannya. Kalau pahalanya tidak cukup, maka dosa orang yang dizalimi Allah ambil, Allah timpakan kepadanya. Jadilah dia orang yang bangkrut, orang yang muflis. Nah, itu ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Makanya kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la antalqa Allah, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antaramu dengan Allah, dosa antara engkau dengan Allah, la ahwan, itu lebih ringan dibandingkan engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa kezaliman, satu kezaliman terhadap saudaranya. Kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan punya kesalahan dengan Allah ya, masih ada harapan Allah ampunkan, kecuali syirik. Tapi kalau kita ada permasalahan dengan saudara dalam hal kehormatan dia atau darahnya, jiwanya atau hartanya, maka ya tidak akan Allah ampunkan sampai kita menyelesaikannya, sampai kita selesaikan dulu. Makanya kita berusaha untuk tidak menzalimi saudara kita dan kita selesaikan di dunia. Kita selesaikan di dunia sebelum kita meninggal dunia, atau sebelum orang yang kita zalimi ia meninggal. Kalau orang yang kita zalimi meninggal, lebih sulit lagi urusan. Gimana kita nak minta maaf? Pasti nanti di sinun, di akhirat. Kalau di akhirat dimaafkan, kalau tidak dimaafkannya, pahala kita diambil untuk menutupi kezaliman.